setuju. Oke. Ini kita sudah melihat dari draft Profesor Navi. Punya chance untuk dapetin game ini? Punya, tapi balik lagi early game mereka harus unggul banget. Oke. Kalau tidak, lagi-lagi. Oke. Bigetron. Mampukah mereka mendapatkan kemenangan dengan 2-0 penuh tanpa balas atau Navi akan memaksa Bigetron ke game yang ketiga. So, MPL Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ya jujur, chance-nya terbuka sangat lebar untuk game kedua. Karena lagi-lagi ketika ada inisiator tapi nggak ada burst damage, sinerginya nggak nyala, Be. Iya. Ini Sinergi, jangan lupakan sinergi. Itu penting sekali menurut box saya. damage ada sebenarnya ya. Tapi balik lagi follow up-nya akan seperti apa. Dan dari awal Becky Shy, dia berani banget untuk memberikan tekanan yang begitu tinggi. Anafel, jangan lupakan. Anafel kali ini bisa untuk mundur. Dan satu hal yang paling mahal adalah di mana Anafel sudah menggunakan retributionnya di awal. Min 1 jantung tadi ya. Minus 1 jantung, lemes sedikit. Oke, dengkul nggak masalah. Tapi mencoba untuk melakukan cut yang terlalu jauh kalau gue lihat di sana. Terlalu jauh. Becky, Hilda nggak jauh segitu. Kita tahu Hilda dengan dipopulerkan oleh Aron waktu itu ada lebih depan lagi dari situ. Ya, tapi kan kondisinya kali ini dia nggak bisa mendapatkan objektif apa-apa dan bahkan bisa dipotong. Kecuali Anafel di sana benar-benar diganggu sama Cars full sama Kimi, oke itu nggak masalah. Dan udah mulai terlihat jelas kondisi kali ini dan nampaknya para pasukan dari tim Bigetron tahu di sana udah ada Becky. Balik lagi mentargetkan ke arah seorang Anafel. Luke udah mulai datang tapi Fanny dari Wasipal. Hampir saja mendapatkan satu poin kill dan bakal terperangkap di depan sana dan first blood malah di tangan dari seorang Luke. Informasi yang sangat mahal tapi Washipol masih mau lebih. Membuat Anafel tertahan di level 3. Dan bahkan one last hit. Anafel! Cutthroat dan gold point. Dan Navi seperti yang sudah kita duga. Seperti biasa. Kadang bisa tiba-tiba kuat dan itu yang harus diperhatikan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Pressure early yang sangat baik tadi. Vicky dengan power pick-nya juga nih, Be. Dia tahu banget kan untuk pattern-pattern yang harus dipatahin. Ya, jadi mereka benar-benar nge-stop Joy-nya dulu ya. Untuk bisa farming dan balik lagi 2 menit yang begitu sia-sia barusan dari Anafel. Mau tidak mau dia harus lebih sabar terlebih dahulu menunggu momentum balik. Karena Fanny-nya yang sekarang pegang kendali untuk pegang objektif turtle. Apalagi ada Cars dengan Jawhead. Di early agresifnya bisa lebih hidup untuk Navi. Ya, tapi ini nggak cepat juga ya untuk setup-nya ya. Mereka malah ngasih waktu lagi karena memang Fanny atas dasar hero-nya itu susah untuk ambil turtle yang pertama. Nggak bisa pegangin duluan ya. Nggak bisa setup bisa dibilang. Nggak bisa setup, nggak bisa pegangin kayak Joy. Sementara Joy mungkin masih ada beberapa pertimbangan dia bisa pegangin di area turtle-nya. Apalagi malah menjadi bantalan untuk turtle ini dengan adanya Rhythm of Joy untuk mengumpulkan stack. Sehingga nanti dia bisa menggunakan ultimate Rhythm of Joy-nya. Dan sekarang setup diambil alih lagi oleh Navi. Padahal gue pikir Jawhead-nya dipakai buat setup turtle pertama, Be. Tapi Terus sama ternyata nggak Kimi. buru-buru juga dan first item. Magic. Itu dia X-Magic. Gila. Gak masalah, gak masalah. Karena dia kan owning. Tapi lihat di depan sana, the way of Dragon. Semangat berhasil melakukan SPG. Meanwhile di depan sana, para pasukan dari tim Bigetron memaksa Washipol mendapatkan Moreno. Harus hilang, tapi Anafel dipaksa Blinker dan Becky. Masih banyak banget pengawalan terhadap seorang Anafel membuat dirinya terperangkap di depan sana. Seorang diri tak ada bisa mendapatkan apapun dari seorang Anafel. Tapi memang damage yang kurang juga dari Bigetron. Sosok Washipol. Datang kembali. Tapi ada Washipol memaksa di depan sana Luke. Damage-nya terlalu sakit dan lain. Predict movement yang gagal tapi nampak S-Magic sudah kembali lagi ke Land of Dawn. Dan satu poin yang sangat penting untuk NLV adalah mereka mendapatkan turtle. Ya, turtle pertama untuk Navi. Secara template gameplay mereka sangat bagus tapi Jektor lempar lagi ke belakang. Oh my god, Moreno! Satu tembakan terakhir berhasil mendapatkan satu point kill di luar depan sana X-Magic. Gak bisa diselamatkan lagi karena tidak ada pengawalan dan Anafel. What a play from Anafel tapi tidak bisa terlalu lama karena Washipol masih mau lebih. Dan para pasukan dari tim Bigetron membuat barikade dan Anafel still survive. No vision tadi, Be. Ya ini cukup menegangkan ya. Karena gerakan dari Washipol tepat banget, timingnya juga pas kalau misalkan dia ingin mendapatkan ke arah dari Anafel. Langsung satu kali tusuk itu. Iya udah pasti, steel cable, cutthroat, itu udah pasti bakal hilang ketika. Dan tinggal sekarang menunggu bagaimana setup selanjutnya dari Navi karena mereka pegang kendali map. Mereka punya ejector. Dan kali ini lagi-lagi Becky Shy masih menjalankan tugasnya untuk melakukan cut wave. Ingin jalan duluan dibandingkan dengan Luke. Tapi kalau misalkan ada Moskov dan Joy menit 5, siapa yang ngambil landingnya dulu?
Wah, Akankah tetap kayaknya XP-nya dikasih sih harusnya ke jungle ya? harusnya dikasih ke jungle dulu sih. Atau mungkin Eman yang nanti bakal bertukar dan nanti Luke yang bakal sendirian. Join team fight jadinya. Bisa. Mungkin secara nggak langsung ya tim fight landingnya tetap dikasih ke jungle. Ya. Lebih ke Luke-nya menggantikan posisi roamer aja, nanti ke roamer lah. Yang penting Luke-nya udah jadi Thunderbelt dulu deh. Baru dia bisa lepasin landingnya kayaknya. Gak ada masalah. Tapi buat sekarang yang menurut jadi masalah adalah untuk X-Magic dia tidak membawakan Purify. Jadi harus lebih berhati-hati. Dan kalau boleh jujur, sekali ketangkap Sky Pierce-nya akan jadi sia-sia nanti di first itemnya. Ya, apalagi belum tahu juga kan kita untuk ke depannya nih apakah memang nanti targetnya ke arah X-Magic terus menerus. Karena kalau misalkan si V-nya Purify dan susah ditangkap, kenapa nggak cari yang gampang? Ya, harus cari yang gampang dulu ya. Kayak Big Shy mungkin dan Cars mungkin targetnya. Nah, ini yang kita nantikan kan. Kita menantikan di mana si V gak selamanya ada di tempat farming. Si V berada di kawanan tim Navi untuk membantu tim fight yang cukup besar. Dan lihat, Bigetro juga akhirnya kewalahan juga kan untuk menghadapi hal tersebut, bukan begitu Colin? Itu dia gold 2000 loh ini. Keunggulan gold yang sangat-sangat terasa. Iya. Tapi di bagian Oke, nampaknya langsung David Sky di tempat sana. Mencoba mendapatkan Cars, tapi Cars too strong. Tapi satu hal yang cukup mahal Profesor, tanpa adanya Flicker Initiate untuk di turtle berikutnya. Dan kalau ini didapatkan, ini memastikan dari tim Navi gagal untuk mendapatkan perfect turtle. Dan lagi mereka menukarnya dengan adanya satu turret dari bottom lane. Is it worth it or no Profesor? Sebenarnya mungkin worth it ya, karena Navi ingin mengincar team fight karena dia punya 2 Sky Pierce loh. Oke, 2 Sky Piercer. Team fight yang ada di arah Purple Buff. Apakah itu akan menjadi sebuah kenyataan, tapi langsung ke belakang dan tertangkap kan? Dan di depan sana perpasukan dari tim Bigetro akan memasang tim fight dengan adanya seorang Annabelle masih lebih dalam. Dan ternyata spray down yang diberikan pada pasukan dari tim Navi terlalu sakit. Double kill from X-Magic. First crack berhasil menangkap Washipal. Tapi nampaknya Cars dan Eman kali ini berhasil mendapatkan double kill. Perpasukan dari tim Navi mereka terbelakang Flicker kejedot gak masalah. Membuat perpasukan dari tim Navi membuat seorang Becky masih bisa selamat. CV is coming. Eman terperangkap di depan sana memberikan damage tadi itu dia. Distraction movement from Eman dan juga Moreno berhasil membuat CV ter-take down. What a distract move. wow, itu dia tempo yang ditarik ulur Bigetron. Mereka menunjukkan kalau memang daerah mereka itu nggak bisa ditabrak. Terlalu dalam juga sih dari Navi tadi. Tapi gue lihat gak distract dari Eman. Eman sengaja masuk, Moreno langsung dapetin point kill. Dua-duanya bahkan. Sedangkan sebaliknya, Eman memancing CV supaya fokus nembak ke arah Eman. Moreno lah yang akhirnya bersama dengan Luke di sana yang menutup ya. Untungnya ada follow up dan di follow up. Iya. Tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Itu yang terpenting. Tidak pulang. Itu dia yang terpenting teman-teman kalau misalkan dalam sebuah tim ya. Percaya. Even kalau misalkan itu misplay atau mistake, gak apa-apa follow up dulu aja. Kalau di follow up itu akan berbeda hasilnya. Iya. Selama call-nya udah jelas ya. Iya, kalau udah jelas targetnya tahu apa mau ngapain. Iya. Karena banyak kok saya melihat pemain-pemain Moskow seperti itu posisinya, tapi yang penting di follow up. Oke, tapi tampaknya ejectornya gagal. Balik lagi di depan sana, Cahyo berhasil mendistraction. Duel Dragon Fall defensif, menuju ke arah Washipal. Tapi Eman langsung melakukan sedikit covering up, itu bagus banget. Dan membuat para pasukan dari tim Navi juga nggak akan menyia-nyiakan kesempatan. Ini Navi benar-benar ngelawan. Navi juga mainin peran penting di sini loh. Lihat planning yang dilakukan dia. Oke, team fight, paksa gue dapetin turret. Ganggu, gua farming. Dan itu selalu terjadi loh, Profesor. Iya. Oh, tapi Annabelle? Annabelle! Cutlass from Washipal! Dengan satu retribution yang masih available. Membuat para pasukan dari tim Bigetron. Mereka kemungkinan besar akan kehilangan sosok dari Lord. Kalau misalnya di-commit oleh para pasukan dari tim Navi. Sorry. Lihat, Spear of Distraction. No. Dan bahkan di depan sana, retribution is on point. Gak bisa masuk juga sih tadi, gak ada chance sama sekali untuk menangin di Lordnya. Dan Annabelle harus sadar nih, early game yang buruk diterima oleh Annabelle. Dan dia gak boleh lagi sembarangan untuk main di far lane. Gold memang ketarik, tapi gak segampang itu, Bu. Oh, lihat CV damage yang terlalu sakit. Udah nggak bisa dibendung lagi, tapi Holy Trinity dari Cepat juga. para pasukan Bigetron sudah dimiliki. Dan Eman, ingat kali ini. Dari tadi Cars mungkin udah mulai harus agak riset ya targetnya. Jangan keluh lagi Profesor menurut gua. Boleh sih kayak Eman Dia- iya. iya, Karena lu- gak mau purify kan Emannya Iya. juga. Oh no, Annabelle. Mending led dibandingkan Luke sih menurut gua. Atau Annabelle, atau Oh Annabelle. my god, Annabelle juga nggak masalah. Langsung ditempar ke arah belakang line. Menjadi sebuah target utama. Kabar pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan frontliner mereka Luka. Fist break yang diberikan dan bahkan tidak ada fist crack membuat para pasukan dari tim Bigetron mencoba untuk bertahan. Becky tapi satu waktu red tidak bisa menyelamatkan Luka. Dan damage tambahan kembali. Eman, damage dari sosok X-Magic sakit dari Eman.
almost it's never enough. Dan Anafel mencoba untuk mengejar Fanny, kayaknya nggak wise. Bahkan lihat ada teori kabel di sana, tengah teori karet. Maksa berpasukan tim Bigetron, Anafel akan dipotong. Anafel akan coba digunting. Anafel akan ada sandwich gaming. Tapi nampaknya Anafel mencoba untuk bertahan seorang diri. Tak ada jalan untuk pulang. Dikubur dalam-dalam di arah bottom lane. Bigetron, what happened Ayan now? 2 kali berturut-turut game 2 untuk Anafel. Selalu fall down. Apa yang terjadi dengan Bigetron? Dan ini kelihatan banget jelas dengan tempo yang diinginkan oleh Navi. Sempat ketarik goldnya. Dan masalah burst damage yang kurang. Bigetron belum temuin solusinya. Ingat, ini kita sudah bincang. Game 1 boleh mereka terpressure, tapi game 2 jangan lupakan Navi tetap bisa menggigit. Dan Navi di dalam kondisi nothing tulus, nggak masalah menang, nggak masalah juga kalah. Iya, dan masih menunggu juga untuk Lord selanjutnya. 1 menit dari sekarang Navi harusnya akan terus menekan member dari Bigetron. Agar mereka tidak mendapatkan farming yang sepadan. 3.500 gold, perbedaan yang sangat signifikan. Dan bahkan Hilda dari Becky Shy. Ini nggak ada yang bisa menumbangkannya, bahkan walaupun 1 death. Tapi untuk next step-nya bakal susah untuk bisa dihilangkan. Ini main ke arah late game, kalau Bigetron masih mau dapetin game ini. Perfect banget itemnya dari Becky Shy, dia punya Radiant Armor, dia punya Blade Armor juga, jadi bakal susah untuk take down. Gila, bahkan Moreno selalu ngebuka Crimson Baconnya Moreno. Moreno jangan sampai salah tadi di depan sana kan. Tertancap tapi tampaknya langsung satu power kill S-Magic. Offside sekali positioningnya. Sayang sekali S-Magic. Karena wave dragon ya. Aduh, masalahnya dia nggak punya Purify. Dia udah harus tahu hal tersebut. Gitu loh. Iya. Dia bener-bener yang harus di belakang. Bahkan kalau bisa, rumput itu tidak bergoyang kalau ada dia. Iya. Seandainya memang kena pick off, pastikanlah Light pakai spellnya juga. Tengganya ada perhitungan yang sama nantinya. Masalahnya karena Kathleen. Tapi nampaknya di depan sana Eman dengan win of catcher. Eman versus everybody. Gak bisa diselamatkan oleh Cahyo. Tapi apakah waktu itu akan cukup membuat perempuan tim Bigetron berhasil mendapatkan 1 buah Lord dan Retribution from Anafel. Bakal coba dikejar, udah ke belakang dengan ejektornya. Anafel harus lepaskan, Anafel harus mundur dan mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, dan Cahyo menjadi 1 barikade utama untuk menutup jalan para pasukan dari tim Navi masuk lebih dalam. CV tidak akan tinggal diam. Akan ada harta tata dan sonata. Dan Lord kali ini masih butuh 4 detik lagi untuk bisa muncul. Tapi dengan Lord yang dimiliki Bigetron, mungkin ada nafas panjang yang bisa mereka pakai juga. At least. Dan Navi, dia nggak boleh terburu-buru, ingat Lord. Ini lumayan jadi PR nantinya. Ya, super minion juga ya, jangan lupa bahwa mereka harus manage lagi laningnya di bottom lane terutama. Mid lane mungkin masih bisa diurus. Tapi bottom lane jangan lupa karena masih akan ada Eman di sana. Wind of Nature juga harusnya akan ready sesaat lagi. Teamfight sekarang akan diperpanjang oleh Bigetron karena mereka pegang kendali. Yes, betul sekali. Bigetron benar-benar mengerikan kali ini. Apa yang dihadapi Bigetron, mereka menghadapi Navi dalam kondisi yang sangat-sangat kuat dengan Fanny dan juga line up yang mereka miliki. CV bahkan juga dia kondisi yang sangat kuat dengan Rosal Meteornya, jadi bisa dibicarakan dan sangat kuat untuk mereka teamfight 4 versus 4 di arah top lane. Kenapa 4 versus 4? Karena tidak akan ada Moskov untuk saat ini yang akan bisa membantu para pasukan dari tim Bigetron. Kill tadi Fanny dari Wosiko, perhitungan damage yang matang dan ada retribusi juga di komit tadi berarti. Komit ya, karena dia udah ketangkap di depan sana, Lin. Ada War Axe juga dengan template item yang cukup untuk sustain. Tapi ya, lihat dari segi Anafel belum main kerasa nih. Udah mulai sih, tapi untungnya ada cleansing ya dari Coach Paul. Jadi dia nggak bakal dengan mudahnya kena burst evac. Dan dia masih bisa keluar dengan beberapa mungkin persen HP yang nantinya akan membuat dia sustain dalam teamfight besar. Light udah nggak bisa nih asal tendang lagi, dia harus ganti target juga. Dan target yang paling optimal ya X-Magic emang. Tapi Cahyo udah benar-benar sih, tapi lihat di sana. Luka dimakan begitu saja. Perpasukan dari tim Bigetron. Mereka kehilangan perlawanan mereka. Anafel! Solo Pico from Wosipol. X-Magic terperangkap di depan sana. Perpasukan dari tim Navi. Masih ada Purify Gaming. Eman dengan Wind of Nature. Tapi dapatnya 1 turret damage. Bersama dengan Spear of Distraction. From Eman, benar-benar menghancurkan seorang Becky. Pertukaran yang kalau dihitung-hitung nggak cukup adil sih. Tapi ingat, dari CV udah nggak ada Purify loh. Tadi udah ketika terkena Spear of Mystery itu terlalu sakit damage-nya. Masih mendapatkan 1, fokus ke arah belakang. Damage-nya Cutthroat gagal. Dan pasukan dari tim Navi memecahkan mid turret. Navi too strong di game yang kedua. Masih berlanjut walaupun Bigetron bisa defense, tapi pressure dari Navi tidak lepas sama sekali. Wosipol menunjukkan kelasnya dengan Fanny. Tes ombak dari Bigetron ini bisa berujung petaka bagi mereka. Ya tapi Cahyo benar seperti kata Profesor KB sih. Udah mulai harus
tahu siapa yang ditendang atau enggak minimal dia bukain vision sekalipun ada Kars di depan sana. Paksa Karsnya itu targetnya ke arah Luke gitu. Ke arah Light dan buat bisa menghindari dengan Senpu itu mahal sih, Be. Penting Iya, itu. iya, iya. Ejektornya setidaknya minus 1 ejektor gitu loh. Balik lagi setup sekarang, Lordnya dipegang sama Navi. Mau di burst kayaknya. Mau di-burst sama Navi, really? Distraction, Anafel cari ke arah belakang, apakah ada sebuah retribution dari depan dikasih sana? pulang. Gak dikasih pulang, bahkan dipaksa oleh Eman di arah belakang. Tembakan retribution from Wasipal, tertancap ke arah belakang, timpang terjadi, dan kena Spirit of Mystery. Duel Dragon yang on point dari seorang Wasipal, target itu juga seorang Kaz, gak boleh apapun yang terjadi, setidaknya semaksimal mungkin yang mereka lakukan. Flicker for Defensive telah dikeluarkan, perpasukan dari tim Navi, mereka gak punya frontliner. What a macro play tadi Eman. Dia dengan tenang ngedorong bawah, Blast Turret hancur, SOD dilepaskan. Loncat. Join team fight dan sekarang Lord untuk Navi memang, tapi pressure-nya untuk Bigetron. Oke, karena mereka nggak punya badan, mereka berani banget sekalipun ada Becky. Lihat Becky Sai, dia cuma untuk nunjuk batang hidungnya aja. Dia nggak bakal berani lebih dalam lagi karena dia tahu nggak bisa following up, satu nggak ada Kars juga. Ya, Lordnya masih fightable di sini untuk teman-teman dari Bigetron. Mereka masih bisa clear Lordnya, tapi balik lagi harus jaga posisi dari Eman juga. Dia ready flicker dan jangan sampai terkena ejector karena Piercer, jangan lupa dari juga. tadi itu dia Shive dan X-Magic dua-duanya punya Sky Pierce. Light ini benar-benar harus standby, jangan sampai sembarangan untuk bisa pecahkan. Tapi itu dia, dengan adanya Eman sebagai high ground defender pada pasukan dari tim Bigetron. Dan Navi kali ini benar-benar mendorong dan Bigetron masih bertahan. Lost gold ya. Dan item terakhir tadi untuk Eman. Anti burst. Sekarang akan sama. Keduanya punya chance yang sama walaupun dari minion lagi ngedorong juga Navi. Mereka dapetin desperate segayanya. Oke, mereka dapetin satu BPS turret di arah bottom lane kah. Tapi lihat Wasipal mencoba untuk menarget Karsa Anafel. Damage terlalu besar, sakit sekali. Harta Tata, dan Sonata, Sive. Ini benar-benar harus dikalkulat. Nggak masalah, nggak hancur. Tapi satu hal yang dipastikan adalah masih ada next wave. Iya. Masih ada next wave. Tapi udah bukan super minion lagi untuk next wave-nya. Sementara ya kita tahu winning condition untuk Farlane itu dipegang sama Bigetron. Iya. Di bottom lane, lihat. Itu terbuka bebas banget dan itu menurutku turret yang gak hancur dari Navi ya di bottom lane untuk Bigetron itu sayang banget karena udah pasti di sini bakal dimainin laning jauhnya sama Eman. X-Magic sih udah dapetin momentum banget saat ini. Bloodwings. Dia udah pedes BGT. Peter of Heaven dia. Dia nggak pakai concentrate. Dia nggak apa-apa nggak ada life steal tapi damage-nya lebih sakit lagi karena attack speed. Itu akan jadi power untuk Kimi. Malah Anafel yang sekarang ya concentrated energy. Dia bakal coba buat bertahan dengan hybrid lifesteal yang didapatkan. Winter. Oke, Cukup berani ya. tapi lihat informasi yang didapatkan ada Luke di depan sana. Belum ada ejector, langsung ada first crack, mundur ke belakang. Langsung ada sebuah tembok yang on point. Oh my god, bagus banget tembok, tapi Kars gak boleh terperangkap di depan sana. Sive sangat baik untuk meng-cover kalau seorang Kars. Oh, flicker yang sangat tepat. Karena kalau tadi Sive nggak sambil Rhapsody B, itu bisa di follow up loh. Itu bisa dimajuin, itu pasti bisa dimakan Karsnya. Kars dimakan, kondisi menit 17, mereka nggak akan bisa cukup untuk team fight di arah Lord selanjutnya. Tapi macro play-nya melepaskan satu base turret di bottom lane. Oh, Evo. Sebentar lagi. Cukup berbahaya sebenarnya kalau boleh jujur barusan ya. Trade-nya nggak begitu manis hanya dengan flicker dari Kars. Dan mereka toh belum bisa langsung all in ke Kars karena balik lagi Kars tadi udah punya immortality. Becky Shy juga punya immortality. Jadi nggak bisa langsung dimakan dengan cepatnya. Lord Evolve. Ini dia yang mungkin akan jadi jawaban dari Bigetron. Apakah bisa diambil? Karena dari tadi target Navi itu bukan objektifnya. Ini kan kill-nya. Iya, benar. Nih, jujur ya, dengan attacking terchen juga yang dibuat oleh Moreno, sebenarnya udah nggak ada larinya lagi kan? Udah. Jadi damage-nya sebenarnya nggak terlalu sakit dengan item utility-nya Moreno. Oke. Light. Kita masih menunggu momentum sih dari Light kalau misalnya dari Bigetron. Sedangkan dari Navi, mereka udah punya momentum dari Kars berkali-kali, Lim. Ya, bawahnya pun udah didorong tadi oleh Wasipol. Iya, Lordnya dia, di-reset dia. lagi. dia dorong dulu dia. Udah rapi bawahnya. Oh, Eman akan show di bottom lane. Eman akan muncul di bottom lane tapi dia ragu kayaknya di top lane udah mulai take over Lordnya. Oke, ini ada dua kemungkinan. Kalau tim fight-nya berhasil, mereka akan bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kalau tim fight-nya gagal, mereka bisa di end game di arah bottom lane. Ini mereka harus pikirkan. Tapi lihat Anafel sudah melakukan staking. Bakal ada team fight, mencegar belakang dan duel Dragon! X-Magic! Target utama dengan Spirit of Distraction Eman! Win of Nature bersama dengan CV one by one situation Purifying Gaming. Eman berhasil melakukan zoning out. Kehilangan dua pemain. Dan ini bencana! Bigetron membalikan keadaan, membuat para pasukan dari tim Navi beranda dan lihat dan kali ini terperangkap. Oh my god, masih bisa? Masih bisa. Perpasukan
dari tim Bigetron. Mereka berhasil memborong-borong dengan pasukan dari tim Navi. Tapi Lordnya bergerak ke arah bottom lane, Profesor. Oh my god, ini bakal menjadi sebuah hal yang buruk bagi Navi. Mereka melepaskan Lordnya, X-Magic tumbang. Dan fight 5 lawan 5 akan semakin lebih berat karena ada Lord Evolve. Dan ini respon time nggak cukup juga. Tapi lihat, Becky masih jauh. Mereka nggak punya badan. Kaspar mau hidup. Perpasukan dari tim Bigetron mencoba untuk membalikkan kembali keadaan. Dan lihat Wosipol, dia bisa tidak terlalu cukup. Eman udah punya Immortality. Dua pestur menjadi pilihan utama. Lord di arah bottom lane akan menjadi pilihan. Karena tidak akan kuat ketika mereka mencoba untuk mempertahankan Lordnya. Dengan fight 5 dengan Lord. Apakah mereka mampu? Anavel, one man situation. Damage-nya terlalu sakit. Wosipol ke depan buff. Bester dengan sangat bebas. Luke! What the fist play from Luke! Fokus ke arah Benson. Bigetron membalikkan keadaan. Dan berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Eman, Cahyo, duet maut yang benar-benar membara Moreno, Anavel, dan Luke. The momentum yang dibuat oleh Luke, man of the game, bisa saja jatuh di tangan Luke untuk di game yang kedua.